Jujur deh, siapa sih anak muda yang gak pengen kaya? Semua mau, tapi sedikit banget yang rela dan sabar menjalani prosesnya. Kita buka media sosial, isinya apa? Orang-orang pamer kesuksesan, liburan mewah, barang mahal, mobil sport, gaya hidup yang bikin kita mikir, kapan ya gue bisa gitu? Padahal, yang kita lihat, itu seringnya cuma panggung depan. Belum tentu itu cerita aslinya, menjadi kaya. Secara diam-diam, itu bukan soal pamer. Bukan soal harus kelihatan, sudah jadi di mata orang. Tapi ini soal ribuan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Terutama saat nggak ada satupun orang yang lihat. Langkah pertama, dan ini yang paling berat buat anak muda, jangan kejar gaya hidup dulu. Serius. Begitu kamu mulai punya penghasilan sendiri, entah dari gaji pertama atau bisnis kecil-kecilan, godaan terbesarnya itu gengsi. Pengen punya HP baru yang lagi tren. Pengen nongkrong di kafe mahal, biar bisa update story. Takut dibilang ketinggalan zaman, takut dianggap biasa aja. Padahal, hidup biasa aja di usia muda itu justru senjata rahasia kamu. Semakin rendah standar gaya hidupmu sekarang, semakin banyak uang yang bisa kamu putar. Semakin besar ruang untuk kamu bertumbuh nanti. Coba pikir, orang yang diam-diam bangun kekayaan itu nggak sibuk posting struk belanjaan mahal. Mereka sibuk menyusun rencana buat masa depan. Mereka lebih milih nabung buat DP rumah daripada nyicil tas yang harganya selangit. Fokusnya beda. Langkah kedua, ini soal kebiasaan. Biasakan menyisihkan uang di awal, bukan menunggu sisa. Kenapa? Karena yang namanya sisa, itu hampir nggak pernah ada. Coba deh cek. Akhir bulan uang selalu aja habis kan? Jadi, rumusnya diubah. Begitu terima gaji atau keuntungan, langsung potong di depan. Ini buat tabungan. Ini buat investasi. Ini buat dana darurat. Sekecil apapun penghasilanmu, paksa diri untuk disiplin menyisihkan. Bukan karena kamu sudah merasa kaya, tapi justru supaya suatu hari nanti, kamu nggak panik pas ada kebutuhan mendadak. Percaya deh, disiplin kecil yang kamu lakukan setiap hari itu jauh lebih powerful daripada niat besar. Pengen nabung yang nggak pernah dieksekusi. Itu yang membedakan antara orang yang cuma berandai-andai dan orang yang benar-benar membangun. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ini jebakan Batman paling umum buat anak muda. Hati-hati sama utang demi gaya hidup. Kredit barang konsumtif, cicilan HP terbaru, pay later buat beli baju biar kelihatan keren, itu semua cuma ilusi. Kelihatannya kamu naik level, padahal sebenarnya kamu lagi mengikat lehermu sendiri dengan rantai utang. Utang konsumtif itu bikin kamu kelihatan kaya di depan timen-timenmu sekarang, tapi sebenarnya kamu sedang memiskinkan dirimu di masa depan. Setiap rupiah yang kamu bayar buat bunga cicilan adalah uang yang seharusnya bisa bekerja untukmu lewat investasi. Orang yang diam-diam jadi kaya, mereka lebih milih tidur nyenyak di malam hari tanpa mikirin tagihan, daripada kelihatan hebat tapi pusing 7 keliling. Ketenangan itu lebih mahal dari pujian orang lain. Langkah keempat, dan ini yang paling fundamental. Investasi paling awal dan paling penting adalah investasi ke diri sendiri. Bukan ke barang, tapi ke skill, ke pengetahuan, ke pengalaman. Dunia berubah cepat banget. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang tahun depan. Gimana kalau tiba-tiba ada PHK? Gimana kalau perusahaan goyang? Mulailah berpikir untuk membangun pintu-pintu rezeki yang lain. Nggak harus langsung besar.
Ada masanya, kamu akan merasa lelah, merasa jalan di tempat, merasa pengorbananmu gak ada hasilnya. Di saat seperti itulah, kesabaran dan konsistensimu diuji. Teruslah berjalan, teruslah menanam. Suatu hari nanti, tanpa perlu kamu umumkan, hasilnya akan terlihat. Tanpa pamer, tanpa keributan. Karena kekayaan yang sejati itu bukan tentang apa yang orang lain lihat dari luar, tapi seberapa tenang dan bebas hidupmu dari dalam. Diam-diam disiplin, diam-diam bertumbuh, dan diam-diam jadi kaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.